Ini pakai tuh hasil sidang kode etik yang barusan selesai, Pak. Gimana? Ulangi, Pak. Hasil sidang kode etik yang barusan Bapak laksanakan. Oke. Selamat siang, saudara-saudaraku, sebangsa dan lain. Saya Patar Siotang. Dan tadi kita sudah mengikuti persidangan kode etik, ya. Persidangan kode etik disiplin, ya, di Polres Siak tadi. Di Polres Siak, jalan apa? Di jalan apa? Jalan apa ini? Ini jalan apa ini? Jalan Terawang, ya. Terawang pada hari ini hari Selasa, tanggal 27, ya. 27 kan? 27. Tadi sekitar jam 11.00 kita sudah melaksanakan, yaitu yang mana berawal dari laporan kita di Ditkrimsus Polda Riau, yaitu tentang laporan dugaan tindak pidana keterbukaan informasi publik pasal 52. Waktu itu setahun yang lalu sudah kita laporkan, namun oleh penyidik di Polres di Ditkrimsus Polda tidak menjalankan perintah atau petunjuk daripada atasannya, sehingga laporan kita itu mangkrak selama setahun. Nah, setelah itu waktu itu kita laporkan lah, ya, ke Propam bahwa laporan pemantau negara mangkrak. Nah, setelah kita laporkan, maka dipanggillah tadi sama Propam, Propam Polda, ya, Polda Riau dipanggil dan kita diperiksa di sini. Masuk, ya, silakan. Nah, setelah itu saya diperiksa tadi di Polda Riau. Apa? Lah? Oh ya. Nah, tadi sudah dilaksanakan tadi sidang kode etik. Kita dipanggil sebagai pelapor dan tadi juga terlapornya dipanggil, yaitu AKP XX, ya, namanya AKP XX, dan beliau sudah mengakui ada ketidakloran terhadap laporan PKN. Nah, ini kita lakukan adalah bagian daripada kecintaan kita rakyat atau pemantau negara, kecintaan kita kepada kepolisian. Bukan kita benci, enggak. Kita enggak benci kepada polisi, enggak. Karena polisi itulah polisi kita, kan. Polisi rakyat, kan. Kita yang gaji dia. Tapi kita membuat ini sebagai contoh, ya. Atau sebagai ini merupakan contoh sebagai, ya, mungkin peringatan lah kepada teman-teman anggota kepolisian, jangan anggap remeh terhadap laporan masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat sekarang udah pada pintar, ya kan? Jangan lagi dianggap masyarakat itu bodoh. Semua ilmu sudah ada semua di internet. Bagaimana peraturan Kapolri tentang pengaduan masyarakat, bagaimana peraturan kepolisian tentang apabila ada laporan masyarakat, sudah jelas semua. Jadi sekarang sudah terbuka, gitu. Kita harapkan ke depannya itu nanti dari pihak kepolisian juga bisa melaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jangan sekali-sekali menyakiti hati rakyat. Karena apapun kita cinta kepolisian, ya. Polisi ini kan polisi kita, kan, polisi rakyat Indonesia. Kita yang gaji dia, gitu kan. Kita nggak mau polisi kita terkontaminasi dengan kepentingan pribadi. Jadi tadi dia didakwa, yaitu peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2023 tentang peraturan disiplin kepolisian. Pasal 4 ayat B, bahwa kepolisian tidak boleh mengabaikan tupoksinya, atau apalagi mengabaikan laporan atau pengaduan masyarakat. Itulah tadi dakwaan kepada beliau. Mudah-mudahan tadi persidangan saya sudah sampaikan semua kenapa, dan oknum juga sudah mengakui bahwa dia memang salah dan terlelor, ya. Dan kita sampaikan juga kepada tim pemantau negara yang ada di seluruh Indonesia, ya. Kita harus baik-baik kepada aparat penegak hukum, ya kan. Kalau memang agak ingatkan lagi. Kalau nggak bisa, ya kita laporkan ke atasan dia atau ke Propam, seperti yang terjadi sekarang ini. Saya minta juga kepada
seluruh pemantau keuangan negara yang ada di Indonesia ya. Kita betul-betul, saya mengharapkan pemantau keuangan negara bisa menjadi garda terdepan tentang keterbukaan informasi publik. Karena apa? Memang pemantau keuangan negara ini saya rancang pemantau keuangan ini dia lebih spek dan lebih konsen dengan keterbukaan informasi publik. Karena apa? Kalau sudah transparansi, kalau sudah terbuka, otomatis nanti ini tikus-tikus pencuri uang rakyat ini, ruang geraknya tidak akan bisa gitu loh. Akan sempit. Sehingga korupsi minimal tidak ada kan gitu kan. Nah, kalau korupsi tidak ada, otomatis Indonesia sudah sejahtera lah kan gitu kan. Karena sekarang kita harapkan KPK. KPK kita harapkan untuk pemberantasan korupsi. Kita lihat aja, oknum-oknum KPK itu malah ikut terlibat, ya kan? Malah ketuanya malah tersangka sekarang itu. Dan memang juga masalah kuantitas, katakanlah laporan korupsi yang masuk KPK 1000, paling mereka bisa nangani 100 atau 200. Contoh itu kan, yang 800-nya nggak bisa. Karena apa? Memang korupsi itu udah masif, udah segalaling. Makanya dengan adanya transparansi ini, ya kan, mencegah terjadi tidak pidana korupsi. Jadi tidak harus ditangkap, ya kan, tidak diproses. Dengan itu udah korupsi akan berkurang. Itu makanya PKN itu selalu bersidang. Kenapa? Kita juga maklum, para penyelenggara kita ini, maaf nih ya, baru udah diberikan negara pendidikan. Udah ada yang sekolah binan, ada yang sekolah apa, ya kan? Ya kayak gitulah. Kadang-kadang dia sekolah hanya ngambil ijazah, tidak betul-betul ilmunya dipahami, kan gitu kan? Demikian juga kepada tim saya, anggota saya, tim PKN yang ada di Kabupaten Riau, yaitu tim Inhu, ini Humi, ini Inhu, Inhi apa Inhu? Inhil, Rohul, Palelawan, Inhil. Ya, Pekanbaru nggak datang ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian. Saya juga ingin sama dengan tim provinsi yang lain, ya kan? Ya kayak harus dapat piagam. Nah, bayangkan di Papua sendiri udah dapat piagam loh, dua piagam penghargaan. Provinsi Riau itu kan tim provinsi Riau. Karena kita sudah berhasil memenjarakan orang sana. Saya ingin juga Riau juga harus ada yang kita masukin. Ya, itu harapan kita nanti ya. Oke. Tapi tambahan Pak, seperti proses yang disampaikan tadi, Propam akan melakukan tindakan di sini atau berapa tahun Pak? Berapa bulan dia kena tindakan itu Pak? Kalau itu ancaman hukumannya itu kita belum sampai ke sana ya. Belum sampai Pak. Tapi yang pasti tadi sudah sidang, berapapun hukumannya itu kita serahkanlah ke mereka. Yang pasti buat kita tadi oknumnya itu sudah mengaku, ya kan? Itu titik poin yang kita dapatkan ya, dan itu bagian dari pembelajaran mungkin kepada teman-teman kemudian di sini. Tambahannya Pak, Oke. arti daripada PIN yang apa itu Pak? Oh yang ini yang pakai? Iya. Oh gini, saudara sebangsa tanah air, ini adalah PIN penghargaan ya, PIN penghargaan anti korupsi. Ini dari negara ini ya. Ini resmi dari Presiden. CQ, Kapolri, CQ, ada beberapa Kapolres. Jadi ini resmi nih dari negara. Diberikan kepada pemantau keuangan negara. Bukan kepada Patar. Artinya suatu saat kalau ada acara resmi, kalian juga bisa pakai nih. Kalau ada acara resmi, contoh kayak tadi, harus dipakai karena sidang kode etik loh, men. Jangan kau bawa ke warung kopi. Ini piagam penghargaan kehormatan. Tadi kan kehormatan sidang kan tadi kan. Nah itu. Ini adalah kita sudah berhasil memenjarakan ya, saya ulang melaporkan tindak pidana korupsi sudah hampir 30-an lah. Dan kita sudah mendapat piagam penghargaan ada 8 ya. Salah satu ini adalah kalau kita
melaporkan tindak pidana korupsi sampai ingkrah, sampai putus, ya kan? Maka berdasarkan pasal 9 PP 43 tahun 2018, pelapor dalam PKN mendapatkan dari negara ada 3. 1, ya, yang kita dapatkan dari negara kalau kita melaporkan itu dan sudah ingkrah ya, itu uang 200 juta premi. Yang kedua baru piagam, makanya kan piagam itu kan, piagam penghargaan itu kan. Yang ketiga ada ini PIN anti korupsi, ya kan? Nah, jangan kamu tanya uang endorse itu kemana Pak, jangan kau tanya itu. Kamu boleh tanya kalau nanti kamu yang melaporkan, bukannya kamu yang melaporkan, tapi di wilayahmu lah. Kamu kan di wilayah apa nih, di Pelalawan. Nanti ada temuan korupsi, kamu sesuai investigasi sampai sampai kita laporkan, sampai sidang ingkrah, prap, kita dapat uang kan, premi namanya 2 juta sama piagam. Nah, nanti kamu itulah biaya operasional PKN. Nanti separuh buat kabupaten, separuh buat pusat. Itulah biaya operasional kita. Ya kan? Itu resmi. Dan itu keringat apa namanya? Apa namanya ini? Kerja keras itu loh. Dan itu adalah bagian daripada kepedulian negara, presiden kepada rakyat. Dan itu juga memancing motivasi masyarakat untuk melaporkan. Jadi ini resmi ya, nggak sembarangan ini. Karena ini lambang Garuda loh. Nggak sembarangan orang pakai lambang Garuda lah, bisa ditangkap polisi militer kita nanti. Kalau main sembarangan pakai Garuda ini, karena ini resmi, jadi saya berhak menangkap. Makanya kalian pun suatu saat ada acara resmi, pinjam dulu Pak, bisa saya kirim. Misalnya Pak lagi ada sidang kode etik, saya kasih kirim. Kau bayar aja JNE-nya kan gitu kan? Ya paham ya? Jadi ini resminya Pak ya. Jadi nanti lebih jelasnya itu buka aja di Google. Peraturan pemerintah atau PP 43 tahun 2018 pasal 8. Itu jelas bahwa masyarakat yang melaporkan korupsi, ya kan, akan diberikan oleh negara piagam. 1, premi 200 juta. 2, piagam penghargaan. 3, baru PIN. Sah itu resmi. Perintah Presiden Jokowi. Itu saya pertanggungjawabkan. Dan itu sudah kita terima. Syukur alhamdulillah, itulah kita bagi-bagi kepada tim yang ada di lapangan untuk membiayai operasional mereka. Jelas ya? Demikian saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air. Putar dulu, biar ini. Kelihatan dulu, jangan cuma ke saya aja. Nampakkan itu, tuh. Nah, tuh. Nah, sono tuh kan. Tuh, polisi tuh, bos, sono. Nah. Oke, gitu ya. Oke, siap. Berapa PKN? Berapa PKN? Oke, terima kasih. Sekarang tinggal saya berikan waktu dan tempat dan rencana selanjutnya kepada yang punya wilayah. Yang punya wilayah siapa di sini kan? Iya kan? Kalian cari tempat yang enak karena banyak yang kita bahas, ya kan? Oke, Ya? siap. Mana?